kita hari ini kita mengundang, kalau di sini sebutannya Pak Lurah Lur. Berarti kalau di dunia transportasi komunitas ini yang bertanggung jawab dengan supir di komunitas di Oijreng ini namanya, kalau di perkebunan namanya mandor, kalau di perusahaan namanya apa nih? Kalau di perusahaan apa namanya nih? Manajer. Tuh manajer. Iku lho, bahkan anu lapangan iku lho. Apa ngarani supervisor ya, yang ini ya. Nek ini ngarani Pak Lurah, iya Lurah. Lurah dongkol. Iya, Pak Lurah Oijreng gitu. Lurah dongkol iki lur. Lek Jawa Tengah, kalau Jawa Tengah ke sana mungkin teman-teman Kentermania insya Allah udah pada kenal dia. Sosoknya sudah hafal, humble gitu orangnya. Informasi. Sehat Mas? Alhamdulillah. Kemana aja Mas? Nggak pernah nongol Mas? Biasalah bos, bekerja. Pejuang rupiah soalnya. Juang rupiah ya? Iya. Ada apa? Sopir ada gak golek rupiah, golek dolar ya. Ya lek TKW, golek dolar. Ini Mas, ada perkembangan apa Mas untuk minggu-minggu ini Mas dari kalangan komunitas Mas? Sementara gak ada rutinan di bos. Ya ada acara tapi gak bisa menghadiri. Soalnya pas lagi tugas. Oh iya, tugas negara ya? Tugas negara. Iya. Kalau pas lagi longgar tetap tampil. Ini jabat jadi Pak Lurah udah berapa tahun Mas? Sekitar 2 tahun, 1 tahun setengah. Kenapa kok mau jadi Pak Lurah Mas? Iya. Dengar-dengar Pak Lurah itu nggak ada gajinya, nggak ada insentifnya. Kok maunya jadi Pak Lurah Mas? Gak masalah bos, yang penting bisa berbagi. Masalah berbagi apa? Berbagi takjil, berbagi apa itu? Iya berbagi rezeki, apa berbagi muatan, apa sih bisa dibantu kan ngono. Oh iya. Tapi membantu sesama driver ini ikhlas ya Mas? Wah, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya. Masih itu driver ya, masih yang butuh bantuan tetap dibantu. Orang driver dong. Berarti biasanya kalau orang-orang luar Malang Lur, kalau mau mampir ke Malang itu, kalau mau berkunjung ke Oijreng juga, dia itu konsolidasinya sama ini namanya Mas Kolit. Kaskah? Urip gak? Namanya Mas Kolit. Ya, kalau di sini namanya Mas Kolit, tapi kalau di luar daerah panggilannya Pak Lurah itu nama akrabnya. Pak Lurah sing ganjarane luas pol, Lurah wajahe kan apa-apane ganjarane. Pak Lurah. Dengar-dengar katanya belum merit Pak Lurah. Anu bos, jombloan. Jombloan. Kenapa Pak Lurah? Lagi masih menunggu bos, menunggu yang mau ditunggu ini. Menunggu apa itu Pak Lurah? Menunggu yang akan datang lah. Ini kira-kira bener katanya Kang Sun apa gimana Pak Lurah? Tuh, Kang Sunnya kemeruh. Wah, Kang Sun jadi kan super saya ini gak kuat gue dia naik wong. Sampai Iku nek kemeruh ya Mas Sundari jalan. Kira-kira sampean masih umur berapa Pak Lurah? 42. Ya, beliaunya ini umur 42 dulu, tapi belum merit. Ya memang Tuhan itu belum mempertemukan atau gimana kita nggak tahu ya, namanya jodoh, rezeki dan mati itu hanya Tuhan yang tahu ya. Tapi kita ini cuma bercanda ya. Sing penting usaha. Apa aja nih nggak kuat sih? Kira-kira supir ini dia naik uang nggak sini kuat apa nggak Pak Lurah? Oh, supir kena mahasiswa kuat oh, terapi gak kuat ya. Keliru kalau mana Kang Sun ngawur ae tatan. Ngendak mahasiswi kemampu tatan. Oh, supirnya keren lah. Oh, supir saya ki gaul-gaul. Saya ki keren lah. Wah. Supir sih nggak keren kan, supir kayak Kang Sun doang kan. Sing kluwak-kluwuk. Tadi memang belum dipertemukan ini jodoh Pak Lurah ya.
Sementara ini lagi menunggu bos, lagi menunggu, menunggu yang ditunggu itu, menunggu jodoh itu. Ini saya juga ingin mengetahui ini percintaan para supir itu seperti apa sih ini? Wah ya biasa, Romantisnya. Biasa aja. Ya tergantung bos, posisi muatan lagi rame, sementara kita gak memikirkan wanita, memikirkan pekerjaan. Kalau kerjaan lagi longgar, kita memikirkan wanita. Soalnya stigma di masyarakat supir itu apa ya? Garangan. Ya sebagian, nggak semuanya lah. Sebagian. Pertanyaan saya, Anda ini nggak kawin termasuk garangan itu atau gimana itu? Setengah-setengah. Setengah-setengah garangan lagi, untuk garangan asli. Kata-kata sopir apa ya? Sopir titik pasti mampir itu bener nggak mas? Ya tergantung uangnya, bos. Tergantung orangnya. Ya mampu, nggak ada yang nggak mampu ya mampu. Mampir maksudnya? Oh mampir ya? Iya dah. Tergantung. Tergantung. Maksudnya gimana tergantung itu? Tergantung situasi kita yang dari Jakarta. Situasi butuh apa enggak gitu apa gimana? Situasi longgar. Situasi longgar. Kalau longgar ya mampir aja ya. Itu tetap mampir, tapi mampir tempatin dulu tempat apa bos? Tempat tertentu apa tempat nakal apa tempat ya tempat garangan dah. Oh tempat garangan. Oh yo. Itu super muslim kok ini. Oh iya. Kocok Mas Nejam kok. Anak santri kok. Iya. Halo Mas Nejam, anak santri. Masih sopir, akhirnya ya dipikir lur. Pak Lurah, yang mulai di embongnya sini godaan tentang wanita itu, ya apa sih Pak Lurah? Terlalu kuatkah godaan itu? Biasa. Tapi kalau kita nggak sering-sering mampir ya nggak ada godaan ya bos, biasa. Kalau kita nggak sering-sering mampir ya nggak ada godaan. Nggak ada godaan ya. Tapi godaan itu selalu ada ya. Pasti ada lah. Nggak ada pasti ada. Itu godaan itu sebetulnya memang posisinya memang nafsunya si wanita memang genit atau prianya yang genit. Rata-rata ya prianya genit. Terus yang kedua wanitanya menanggapi enggak. Kalau nggak menanggapi berarti kan ya nggak ada respon. Berarti utamanya dari si driver itu sendiri ya. Iya. Genit apa enggak ya? Nah, terus yang kedua orangnya supirnya itu kenceng apa enggak, garangan apa enggak. Ini kan setengah-setengah garangan. Tapi Anda sendiri termasuk dikategorikan garangan enggak? Setengah garangan. Nah, setengah garangan. Lah setengah garangan kah? Setengah garangan maksudnya apa? Ya setengah-setengah kak, kayak liane losono enggak. Kan setengah-setengah. Ini mengorek-ngorek lur, kata-kata supir itu adalah garangan itu betul apa enggak? Ini kalau kita ngomongin narasumbernya supir yang sudah berkeluarga, dia akan menutupi informasi tersebut. Kalau ini kan bujang ini loh. Bujang, babu-babu diterjang. Bujang loh ya. Tapi Anda sendiri gimana? Berapa persen mengalami sebagai garangan lah? Maksudnya gini, kategori Anda ini termasuk di antara teman-teman itu yang sering mampir atau ialah sedikit-sedikit mampir atau sama sekali nggak mampir? Saya perbanding. Atau sering mampir? Saya perbandingannya ya 100% antara nih 2%. Masa? 2%. Setahun sekali belum mesti. Masa? Iya. Terus saya ada loh buktinya. Iya. Saya ada loh videonya. Loh, ya gak masalah dibuktiin enggak. Itu setahun sekali urung mesti. Masa? Terus tergantung situasi. Iya, tergantung kita berangkat sekarang, besok harus sampai Surabaya, tetap kita kan gak bisa mampir, harus jalan terus, mengutamakan barang. Kalau besok sampai Surabaya, kalau lusa sampai Surabaya, ya nggak bisa, bos. Nggak bisa. Kan masih ada satu hari satu malam kecuali kalau pas hari Minggu hari ketiga bongkar bisa mampir. Ya kan berarti kan maksudnya itu lusa masuk Surabaya berarti kan bongkar hari ketiga. Tergantung kalau lewat sendiri ya kata godaan berarti lanjut terus. Apa tergantung isi kantong? Tergantung godaan. Tergantung godaan. Masalah isi kantong ya nggak ada masalah, nggak ada perbedaan. Tapi sebetulnya memang
resiko di jalan itu seperti itu nggak, seperti Pak Lurah? Ya, Maksudnya godaan itu memang 50% menghantui atau sampai gini, stigma di masyarakat sampai orang tua itu melarang anaknya jadi supir. untuk berpacaran lah. Kalau nikah kita terlalu elok ya. Iya. Berpacaran dengan seorang driver. Stigma itu udah terbentuk di masyarakat. Dari dulu ya, Bos. Iya. Memang dari dulu. Apakah memang seperti itu sih yang terjadi? 99 enggak. Ya sebagian perbandingan kalau supir ya 30 sama 70%. Yang 70% itu yang bermain atau yang tidak? Enggak, 70% itu kalau menurut saya 70% itu orangnya kan bukan garangan, kalau 30% itu. Berarti stigma garangan ini cuma 30%. cuma 30% ya. Iya. Mengalahkan yang 70% ya. Setahu saya, tahu yang lain-lain. Yang lain-lain tahu ya. Ya Itu tahu. kalau garangan di masalah wanita loh ini ya. Ini ngomong-ngomong udah ada calon nggak Mas Dogol ini? Alhamdulillah udah ada, Bos. Tinggal tunggu hari baik dan tahun dan bulan dan tabungan. Soalnya ini satu rekan loh. Di antara satu teman-teman semua satu rekan satu kampung. Dia ini yang paling sepuh. Kalau di sini namanya julukannya Bujang Lapo. Apakah Anda bertahan menyandang status Bujang Lapo? Oh, itu? tidak lah. Dalam agama dianjurkan. Dianjurkan wajib. Menurut pasangan. Pak Lurah ini memang belum dipertemukan sama Tuhan atau memang, nah ini kalau versi teman-teman lo ya, ini kurang tahu lah ya. Memang jodoh itu kita nggak bisa memungkiri ya, itu rahasia Tuhan ya. Sama katanya terlalu pilih-pilih, betul nggak Mas? Ya tetap pilih-pilih lah. Pilih yang apa itu? Yang pilih yang baik lah. Wong kita rumah tangga bukan buat kita sendiri, buat baik keluarga. apanya dulu? Ya baik hatinya lah. Oh. Kalau masalah pasangan gampang, bisa dipoles, diatur. Oh iya. Yang penting baik hatinya. Baik hatinya ya. Iyalah. Terutama baik hatinya ya. Yang terutama. Masalah wajah, terus kekayaan gampang, masalah belakang. Masalah belakang. Kalau wajah ada apa itu namanya? Ada skincare ya. glowing. Iya. Memang kriterianya harus bekerja atau tidak, Mas? Minimal sedikit-sedikit punya pedoman iman lah, Mas. Biar ada yang menuntun kita, biarpun kita nggak tahu masalah agama, biar ada yang menuntun, yang ngasih tahu. Kita sopir 90% nggak tahu agama, terus istri kita nggak tahu agama, terus yang nuntun siapa? Palingnya kan harus salah satu kan punya. Nuntun kemana itu sebentar? Menjadi kebaikan lah. Oh iya. Mencari jalan kebenaran ya. Iya. Jalan yang diridhoi Itu kayak jalan kebenaran itu kayak pahlawan-pahlawan bertopeng itu ya. Pahlawan bertopeng itu kan mencari kebenaran, Mas. Pahlawan kesiangan. Ini Mas Dogol, stigma di masyarakat kalau sopir apa itu ngasuh mampir ya, itu identik seperti itu terjadi terbentuk mulai berpuluh-puluh tahun yang lalu. Itu karena ekonomi waktu itu sopir masih di atas rata-rata. Ya, dulu itu gaji sopir kayaknya 2 kali lipat dari sekarang loh. Kalau melihat gaji supir sekarang, kira-kira stigma itu masih tetap terbentuk atau gimana? Soalnya ya saya sebagai sebagai cara kasarnya direkturnya para supir, saya meyakini supir memang ya kelemahannya di situ. Berarti saya nggak langsung, kalau kita orang Jawa kan 5M ya, minum, mabuk, medok apa itu ya. Lega medok ya ngombe, lega ngombe ya main. Gak main ya medok. Makan ada lah, itu kan ada. Berarti 5M ini selalu identik dengan profesi sebagai seorang driver.
Ada nggak harapan driver ini dikelola secara profesional, membawa image tempat dia bekerja? Ya dulu, kalau sekarang mungkin udah berkurang dari dulu bos. Coba contohnya di daerah sini aja, daerah kampung kita ya. Supir yang garangan kan cuma orangnya kan cuma kena dihitung, kalau yang garangan kan lebih banyak. Iya kan? Ibarat sini supir 10 paling cuma garangan paling 1-2. Paling yang garangan siapa ya kresek. Garangan kan garangan. Paling kan ngono. Ya kalau supir kita, karena kita udah memilih dan memilah. Maksudnya kan lingkup bukan ini lingkup sekitar kampung kita kan ngono. Ya maksudnya lingkungan kita kan nggak harus nyupir di kita. Kita lihat aja teman-teman kita yang di luar yang mungkin bukan anggota Oyjreng lah ya. Tahu sendiri kan, 5M ini selalu ikut. Iya ikut. Lega medok ya main, lega main ya mabuk. Mesti ini mesti ya mabuk sih mesti. Mabuk ya. Ya mesti kalau main gini nggak kano mesti main gini. Si maling yo kano. Di antara 5M ini resiko terendah apa itu, Mas Cokol? Resiko terendah kemana ya mabuk kemana? Mabuk ya. Iya. Makanya kita ambil resiko terendah Lur. Ya saya juga supir, makanya saya lebih baik mabuk daripada maton. Iya. Emang kesenangan yang saya nggak memungkiri, saya bukan bisa menjaga diri. Saya bukan orang bersih ya, tapi saya mengambil resiko terendah itu Bang Tom. Boleh kita minum alkohol, tapi jangan sampai kita dikendalikan alkohol. Oleh ngombe, gak oleh mabuk. Iya. Saya bukan pemabuk, peminum. Ini sosok Pak Lurah Lur. Ini berarti biasanya kalau orang luar Malang komunikasinya kita sebagai pihak pengusaha atau ekspedisi, ya kita melimpahkan semua wewenang, tanggung jawab dan bebannya sama Pak Lurah ini. Dan Pak Lurah ini kebetulan lillahi ta'ala dikasih uang nggak mau, dikasih apa nggak mau lah, kita masih mencontoh lah. Dia menampung teman-teman driver yang dari luar kota, tinggal di rumah, dikasih tempat tidur, dikasih ya semampunya sarapan lah, asal itu ya, kopi, semampunya lah, sewajarnya lah. Itu kelebihan yang dia miliki. Oke, Pak Lurah, terima kasih atas perjuangannya kepada para driver sama-sama bos Indonesia. Yang penting masih bisa membantu lah. Amal jariahnya. Amin. Diterima oleh lillahi ta'ala dan didekatkan jodohnya. Supaya bisa menemukan yang lebih baik sesuai dengan yang diinginkan. Amin. Iya. Oke, Lur. Terima kasih ya.